membahas tentang dua praktikum. Yang pertama itu praktikum tentang alat tensimeter dan alat gula darah atur. Pada pemeriksaan tekanan darah yang diukur adalah tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan darah diklasifikasikan normal apabila sistolik kurang dari 120 mmHg dan distolik kurang dari 80 mmHg atau biasa ditulis dengan 120/80 mmHg. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistolik. Jadi sistolik itu adalah indikator tekanan di pembuluh darah ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastolik adalah tekanan di pembuluh darah ketika jantung berelaksasi atau beristirahat. Lalu yang terakhir adalah pulse yang mengindikasikan detak jantung yang biasa dihitung dalam satuan BPM. Prehipertensi, tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mmHg atau tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mmHg tergolong prehipertensi. Individu dengan prehipertensi tergolong berisiko lebih tinggi terkena hipertensi. Jadi jika tekanan darah Anda 110/85 mmHg atau 130/79 mmHg, maka Anda tergolong hipertensi. Pada kondisi ini diperlukan perubahan gaya hidup guna mengurangi risiko Anda terkena hipertensi di masa depan. Baik, pada hipertensi tingkat 1, tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg dan diastolik 90 sampai 99 mmHg. Jika tekanan darah ini terjadi pada Anda, jadi dianjurkan untuk melakukan pengobatan karena terjadinya resiko kerusakan organ jadi lebih tinggi. Saya akan menjelaskan hipertensi tingkat 2. Tekanan darah sistolik lebih dari 160 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg. Pada tahap ini penderita membutuhkan lebih dari satu obat. Kerusakan organ tubuh mungkin sudah terjadi. Begitu juga dengan kelainan kardiovaskular walaupun belum tentu bergejala. Baik, pada tahap selanjutnya ada hipertensi krisis. Jika tiba-tiba tekanan darah Anda melebihi dari 180/120 mmHg, maka di tahap itu Anda sudah mengalami hipertensi krisis. Jadi diharapkan untuk Anda agar segera menghubungi dokter apabila terlebih jika Anda mengalami kerusakan organ seperti nyeri dada, sesak napas, mati rasa, perubahan pada penglihatan dan lain sebagainya, Anda diharapkan untuk langsung menghubungi dokter. Praktikum pertama kali ini itu kita di materi penggunaan alat tensimeter. Jadi yang pertama itu ada monitor hasil, yang kedua di sini ada mindset. Ini itu namanya selang udara. Jadi yang pertama itu kita hubungkan dulu selang udaranya ke monitor hasil seperti ini. Nih ada terhubung. Nah, setelah mindset terpasang dengan benar, maka kita tekan tombol on pada monitor hasil seperti ini. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 103 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 73 mmHg. Detak jantung adalah 113 beat per menit. Tekanan darah Anda normal. Nah, jadi kan ini udah keluar ya hasilnya, ini udah keluar. Jadi tekanan darah sistoliknya itu ada 103, diastoliknya itu ada 73 dan detak jantungnya itu ada 113. Maka tekanan darah untuk pasien kita yang ini adalah normal. Nah, baik, itulah tadi cara kita untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya kita harus membukanya kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tes gula darah. Nah, tes gula darah itu sendiri merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui atau untuk mendiagnosis seorang pasien yang diduga terkena penyakit diabetes.
jadi di sini ada terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama hipokemia, yang kedua normal, dan yang ketiga itu diabetes. Jadi pemeriksaan tes gula darah ini dilakukan dengan 2 kondisi. Yang pertama kondisi sebelum makan dan kondisi sesudah makan. Untuk kondisi sebelum makan pada kategori hipokemia yaitu dengan kadar gula darah kurang dari 59. Nah, untuk normal itu kadar gula darah antara 80 sampai dengan 120. Untuk kategori diabetes yaitu lebih dari 126. Pada kondisi kedua yaitu kondisi setelah makan, untuk kategori hipokemia dibutuhkan kadar gula darah yang kurang dari 60. Nah, pada kategori normal yaitu kurang dari 140 dan kategori diabetes yaitu lebih dari 200. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Jadi ini adalah praktikum kedua, yaitu tentang penggunaan alat untuk gula darah. Jadi di sini alat-alatnya itu ada suntik, ada jarum suntik, di sini ada glukosa sticknya, ada alkohol swab ini untuk mensterilkan, dan ada indikator hasilnya. Jadi yang pertama kita pasang dulu nih jarum suntiknya ke dalam suntiknya. Pasang. Pasang, lalu kita pasang dulu nih stick glukosanya itu ke dalam indikator hasilnya. Nah kalau dia udah begini, jadi dia udah bisa dipakai. Nah, lalu kita ambil alkohol swab. Ini kan gulanya untuk mensterilkan ya, jadi buka. Sterilkan dulu jadinya. Lalu kita suntik ke sini. Nah, ini kan darahnya udah keluar, kita masukkan ke dalam stik glukosanya. Nah, sembari menunggu hasil dari indikatornya itu keluar, kita harus membersihkan jari dari pasiennya dulu agar kembali steril. Nah, sekian dari hasil praktikum kami, yaitu tentang tensimeter dan alat gula darah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau indeks Quetelet merupakan proksi heuristik untuk lemak tubuh pada manusia berdasarkan berat badan dan tinggi badan pada manusia. Indeks massa tubuh tidak benar-benar mengukur persentase lemak tubuh pada manusia. Jadi IMT adalah hasil perhitungan ukuran tubuh manusia. Nah, kita menghitung IMT itu perlu melihat berat badan dan tinggi badan seseorang gitu. Dan kita kalau menghitung IMT itu kita perlu menggunakan rumus juga. Nah, rumusnya itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, ataupun bisa kita bilang berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi IMT menurut WHO. Yang pertama itu adalah kategori berat badan kurang atau underweight. Jadi yang underweight ini di bawah 18,5, sedangkan untuk kategori berat badan normal itu adalah 18,5 sampai 22. Nah, untuk kategori obesitas 1 dari 25 sampai 29,9, dan untuk obesitas tingkat 2 itu di atas 30. Nah, jadi untuk menentukan IMT seseorang itu kita juga bisa menggunakan klasifikasi nasional. Nah, dia terbagi dengan beberapa indikator. Yang pertama itu adalah kurus tingkat berat, yaitu rentan
angkanya itu kurang dari 17,0. Nah, untuk kurus pada tingkat ringan itu ada di rentang angka 17,0 sampai dengan 18,4. Nah, untuk normalnya itu ada di angka 18,4 sampai dengan 25,0. Nah, ada lagi itu pada indikator gemuk tingkat berat. Itu pada angka 25,0 sampai dengan 27. Oke, untuk indikator selanjutnya itu adalah indikator gemuk. Indikator gemuk ringan itu ada di rentan angka 25,0 sampai dengan 27,0, dan untuk gemuk tingkat berat itu ada di angka besar dari 27,0. Perlu dipastikan sebelum kita menimbang, kita mengecek barang-barang yang ada pada kantong kita, benda-benda yang berat seperti HP, dompet, dan benda-benda lainnya agar keakurasian penimbangan lebih pasti. Oke, baik, tahap selanjutnya adalah ketika indikator sudah 0, berarti menandakan timbangan sudah siap untuk menimbang. Silakan untuk naik ke atas timbangan. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai akhir keluar hasilnya. Maka itulah hasil dari penimbangan. Oke, baik, selanjutnya pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan kita menggunakan alat namanya microtoys. Jadi cara menggunakannya, microtoys akan ditempelkan di dinding. Cara menggunakannya adalah pastikan kita berdiri tegak menghadap ke depan, sandal dilepaskan, lalu turunkan microtoys. Maka akan muncul hasilnya di microtoys di bagian depannya. Itu hasil dari pengukuran tinggi badannya. Dari pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan tadi, maka kita dapatkan hasil tinggi badan 155 cm dan berat badan 66,2. Jika kita masukkan ke dalam rumus IMT, yang mana rumus tersebut adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat, maka hasilnya adalah 22,6. Maka ini masuk ke dalam kategori gemuk atau obesitas.